Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih kuat saum kan? Insya Allah. Semoga kita masih dikuatkan untuk saum sampai akhir Ramadan. Tahu nggak anak-anak, hari ini ternyata sudah masuk ke tanggal 15 Ramadan. Artinya kita sudah setengah dalam perjalanan menuju hari yang dinamakan hari kemenangan. Apa sih hari kemenangan itu? Itu ada di akhir Ramadan. Tapi di pertengahan Ramadan ini apa yang harus kita persiapkan untuk memaksimalkan hari-hari sebelum hari kemenangan itu tiba? Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng ya. Ada apa saja sih keistimewaannya? Allah itu mengistimewakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah mengistimewakan lagi 10 hari terakhir di antara hari-hari Ramadan yang lain. Kenapakah? Ternyata Allah akan menurunkan satu malam di sana, malam yang sangat istimewa, atau orang-orang mengenalnya dengan Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Anak-anak pasti hafal kan suratnya. Surat Al-Qadar dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah satu malam kemuliaan di mana Allah menurunkan seluruh rahmatnya untuk makhluk-makhluk ciptaan Allah yang Allah kehendaki. Ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan diartikan sebagai 3 pengertian. Yang pertama adalah tentang Al-Qadar atau penetapan, di mana Allah menetapkan segala sesuatu bagi hambanya pada saat tersebut. Itu penjelasannya ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-5 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Itu artinya jika kita ingin mendapatkan sesuatu dalam kemuliaan hidup, tidak salah kita harus berburu malam tersebut, karena Allah tetapkan kemuliaan, banyak sekali keberkahan pada turunnya waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah malam kemuliaan. Kenapa Allah kenapa Allah sebut sebagai malam kemuliaan? Karena Allah turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Walaupun dalam riwayat lain Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, dalam artian belum sampai ke 10 malam terakhir, tetapi Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Itu ada dalam surat Al-Qadar. Nah, itu ayat ketiga. Ayat keempat, pada malam itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir menjelaskan. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan, di mana Allah memberikan keistimewaan pada malam itu, yaitu turunnya Al-Quran. Itu penjelasannya memang ada langsung dari surat Al-Qadar. Kita baca bareng-bareng ya. Artinya yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi memang Allah itu menurunkan Al-Quran pada setiap malam-malam kemuliaan, apalagi saat Lailatul Qadar. Jadi itu adalah malam yang sangat lebih istimewa daripada malam-malam lainnya. Kemudian yang ketiga, di sana disebutkan bahwa malam itu adalah malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena pada Lailatul Qadar, pada saat Allah turunkan keberkahan itu, 1000 bahkan lebih malaikat turun berlomba ingin mencari manusia-manusia yang dia sedang berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya terpilih oleh Allah sebagai salah satu manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu ada juga dalam surat Al-Qadar penjelasannya. Ayat keempat dan kelima, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Pada malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar. Seperti itu. Jadi istimewanya malam Lailatul Qadar itu tak terhingga. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan kebaikannya seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu bisa kita hitung mungkin sampai 80 atau 83 tahun. 83 tahun. Terbayang kalau misalkan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka
Jika Allah meridhoinya, Allah akan memberikan kebaikan selama itu pula gitu, selama sampai dia usianya 83 tahun. Dia akan terjaga, kemudian dia akan diistiqomahkan dalam kebaikan dan lain sebagainya. Itu keistimewaannya. Dan kenapa kita harus berlomba-lomba? Karena Allah menjanjikan hal yang luar biasa saat malam itu, ketenangan dan lain sebagainya. Kemudian ada dua doa yang Rasul sering sekali melafazkan doa tersebut saat hari-hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin intensitasnya lebih banyak, walaupun Rasul sering sekali melafazkan di hari-hari yang lain, namun saat hari-hari terakhir Ramadan Rasul lebih banyak melafazkannya. Doa tersebut adalah doa yang menjadi salah satu acuan untuk kita menghafalkannya juga, dan nanti saat kita ingin bermunajat pada Allah, tidak salah kita melafazkannya sebagai doa terbaik. Doa ini insya Allah akan disampaikan. Oh iya, dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Nida. Stay tune ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha mencintai permintaan maaf. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Doa ini Allah sangat sukai. Kenapa? Karena kita memuji Allah yang Maha Pemaaf dan kita memohon ampunan kepada Allah yang Maha luar biasa itu. Kemudian ada doa yang kedua, yaitu doa yang bisa dibilang doa sapu jagat. Doa yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ada yang masih ingat? Doa yang kedua adalah doa sapu jagat atau ada dalam surat Al-Baqarah yang setiap hari kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu adalah doa-doa yang dianjurkan untuk diulang-ulang pada malam-malam terakhir saat Allah menurunkan malam kemuliaan. Itu silahkan diulang-ulang, kita hafalkan dari sekarang supaya kita menjadi salah satu yang Allah pilihkan untuk menjadi orang yang mampu bermunajat saat Allah menurunkan rahmatnya. Nah, tapi apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut? Nah, ini yang akan kita lakukan, yang harus kita perbanyak amalannya, akan dijelaskan oleh Bu Nida. Kita dengerin yuk. Nah, anak-anak, jadi ketika malam Lailatul Qadar ini, para malaikat akan turun ke bumi dan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Dan pada malam ini juga, pada malam Lailatul Qadar juga, barang siapa yang akan meminta rezeki dengan hati yang tulus, maka Allah akan mengijabah doanya. Nah, selain itu, Allah juga membukakan pintu maaf kepada siapapun yang meminta maaf pada malam Lailatul Qadar ini. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar meminta ampun kepada Allah dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Bu, apa saja sih amalan yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Amalan yang pertama adalah amalan sholat, ya. Karena sholat itu tidak hanya sholat wajib, tapi ada juga sholat sunnah, ya. Seperti sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah hajat, ya, dan sholat duha. Oke? Nah, amalan yang kedua adalah amalan zikir. Kenapa zikir? Karena dengan kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, ya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang dengan mengingat Allah, maka hati dia akan menjadi tenang, ya. Nah, amalan yang ketiga adalah
tadarus Al-Qur'an. Ayo, siapa di sini yang suka tadarus Al-Qur'an ataupun murojaah? Itu sama saja seperti kita mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nisa bahwa pada malam Ramadan ini atau pada bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kenapa kita harus memperbanyak tadarus Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Nah, terus amalan yang selanjutnya adalah amalan iktikaf. Nah, salah satu syarat yang harus dilaksanakan ketika iktikaf adalah berdiam diri di masjid ya. Nah, anak-anak, amalan yang selanjutnya yaitu adalah amalan iktikaf. Nah, iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid. Ya, iktikaf itu berasal dari kata berdiam diri di masjid artinya ya. Nah, karena syarat iktikaf ini harus berdiam diri di masjid, jadi amalan ini tidak wajib. Apalagi saat pandemi sekarang ya, karena ada wabah, maka kita bisa melakukan amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan di rumah. Oke? Nah, anak-anak, amalan yang selanjutnya yaitu adalah amalan iktikaf. Nah, iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid. Ya, iktikaf itu berasal dari kata berdiam diri di masjid artinya ya. Nah, karena syarat iktikaf ini harus berdiam diri di masjid, jadi amalan ini tidak wajib. Apalagi saat pandemi sekarang ya, karena ada wabah, maka kita bisa melakukan amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan di rumah. Oke? Nah, dan amalan selanjutnya yaitu adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan selanjutnya yaitu bersuci lahir dan batin. Nah, bersuci lahir dan batin ini kita bisa melakukannya dengan cara mandi atau berwudu atau memakai wangian parfum ya. Itu bersuci lahir dan batin. Dan amalan yang terakhir adalah amalan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena pada malam ini, dan amalan yang terakhir adalah amalan berdoa. Karena seperti tadi yang dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini Allah akan mengabulkan dan membukakan pintu rahmatnya bagi hamba-hambanya yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk melakukan malam Lailatul Qadar ini, anak-anak. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah, terus mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah dan menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang tadi diajarkan oleh Bu Nisa, ada satu doa dan satu ayat Al-Quran yang harus lebih sering kita baca ketika malam Lailatul Qadar ini. Salah satu doanya yaitu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ayo kita ulang lagi. Yang pertama, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali doanya. Allahumma, sesungguhnya Allah, innaka afun, sungguhnya Allah Maha Pemaaf, tuhibbul, bagi orang-orang, afwa fa'fu anna, bagi orang-orang yang meminta maaf, maka Allah akan memberikan maafnya. Anak-anak, mari kita ulangi kembali doa yang telah diajarkan oleh Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Ya. Mana kalian sudah mengerti kan tentang apa itu malam Lailatul Qadar?
Kita sekarang ulangi lagi yuk doanya supaya kita hafal. Jadi saat nanti masuk ke akhir Ramadan, kita sudah lancar dan bisa menjadi salah satu orang yang Allah berkahi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ulangi bareng-bareng yuk, Bu Nida. Oke. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Nanti ajak juga orang tua untuk menghafalkan bersama-sama ya. Karena malam Lailatul Qadar itu masih Allah rahasiakan, apakah di malam-malam ganjil atau malam-malam genap. Tapi dengan kesungguhan kita, apalagi dengan amalan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nida, insya Allah Allah akan permudah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai membahas tentang Lailatul Qadar ya, dari Bu Nida dan dari Bu Nisa. Kalian boleh mencari referensi lebih banyak dan membaca bareng-bareng dengan orang tua tentang malam Lailatul Qadar ini supaya kita lebih bisa bersiap untuk menyambut Ramadan terakhir di minggu-minggu ini. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan dan Bu Nisa. Bila ada kesalahan Dan kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.